kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada saat ini kelompok kami akan mempresentasikan series kami yang berjudul spesifikasi kebutuhan pengembangan sistem web, di mana aplikasi kami berjudul Tidorfood atau Tidorfood yang disusun oleh Abu Bakar Abdul Majid dan 007, Aldino Harun 017, dan Aziz Geten 047. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu identifikasi sistem. Dokumen ini berisi daftar spesifikasi kebutuhan sistem web Tidorfood dengan identifikasi sebagai berikut. Di mana yang pertama adalah nama proyek, pembuatan sistem Tidorfood berbasis web. Nama produk Tidorfood. Masuk ke bagian yang kedua, yaitu deskripsi sistem. Pada deskripsi sistem terdapat ASI sistem. Deskripsi sistem terdiri dari pembeli datang ke toko makanan, pembeli mencari jenis makanan pada daftar menu atau gambar produk, pembeli memilih jenis makanan, pembeli melakukan pembayaran produk makanan. Dan ini adalah activity diagramnya, di mana pembeli datang ke toko makanan, mencari produk makanan di daftar menu, memilih produk makanan, melakukan pembayaran. Pada bagian kedua terdapat to be system. To be system di sini terdiri dari buka browser, masukkan alamat web Tidorfood, menampilkan halaman utama web, membuat akun baru bagi user atau pembeli, login ke dalam website, atau yang dapat login di sini yaitu admin dan juga user. Di dalam login ini terdapat fitur profil, itu menampilkan data diri, jenis produk, makanan, menampilkan jenis makanan dan dapat dilanjutkan ke pemesanan dan pembayaran. Ada juga pengaturan di mana admin mengkonfirmasi pemesanan dan pembayaran, serta mengubah informasi dan produk. Dan juga melakukan logout atau keluar aplikasi dan menutup browser. Ini adalah activity diagramnya, yang di mana user dan juga admin dapat membuka browser, masuk halaman web, memasukkan alamat web, menampilkan halaman web, dan ketika menampilkan halaman web, terdapat dua pilihan, yaitu masuk ke web dan juga membuat akun baru. Lanjut ke membuat akun baru. Di sini setelah masuk ke halaman membuat akun baru, terdapat mengisi data diri. Ketika selesai mengisi data diri, kita akan masuk ke menampilkan halaman utama web. Dan begitu juga ketika kita langsung masuk ke pilihan masuk ke web, akan langsung menampilkan halaman utama web. Ketika sudah menampilkan halaman utama web, kita terdapat juga dua pilihan, itu menampilkan pengaturan juga menampilkan profil. Jika kita masuk ke menampilkan profil, kita akan langsung ditujukan ke menampilkan data diri. Dan ketika kita masuk ke pilihan menampilkan pengaturan, kita akan langsung ditujukan untuk mengkonfirmasi pesanan dan pembayaran. Nah, di sini dalam menampilkan halaman web juga terdapat satu pilihan juga, yaitu menampilkan jenis makanan dan seterusnya memesan makanan, membayar pesanan. Nah, kembali lagi ke menu menampilkan pengaturan dan juga menampilkan profil. Dan dilanjutkan ke bawah sehingga diproses dan keluar dari web, menutup browser. Kita lanjut pada bagian yang ketiga, yaitu arsitektur Tidorfood. Arsitektur Tidorfood ini menjelaskan tentang bagaimana relasi dan proses-proses dalam aplikasi ini dapat berjalan. Dalam aplikasi ini dijelaskan hubungan antara stakeholder, web server, dan database server dengan proses yang akan mereka lalui, serta output yang nantinya akan keluar. Ketika user merequest HTML, maka dengan adanya jaringan atau internet request maka dikirim ke web server. Kemudian mengambil data diri
database server, lalu ditampilkan lagi ke stakeholder. Dan di sini bagian yang ketiga ini terdapat use case diagram. Seperti yang kita lihat, ini ada di diagramnya, yang dimana user atau pembeli dapat melakukan aktivitas berupa memesan produk dan juga mengkonfirmasi pesanan. Ketika user atau pembeli memesan produk, user atau pembeli dapat juga melihat informasi dan juga melihat produk. Di sini ada juga admin. Admin di sini ketika mengkonfirmasi pesanan yang dipesan oleh pembeli atau user, admin juga dapat melihat informasi pesanan dan juga informasi produk. Dan juga admin juga dapat mengubah produk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Aldino. Oke, masuk ke bagian selanjutnya yaitu use case deskripsi, yang mana ini merupakan bagian yang akan mendeskripsikan dari use case diagram yang telah dijelaskan tadi. Yang pertama ada use case melihat informasi. Name use case-nya adalah melihat informasi. Aktor yang berperannya adalah admin dan user. Untuk deskripsinya adalah dapat melihat apa saja informasi yang ditampilkan dalam web. Untuk normal course-nya yang pertama membuka alamat web, melihat login ke web. Yang ketiga, masuk ke halaman utama. Dan yang keempat, sistem menampilkan informasi. Untuk alternatif course-nya, yaitu batal masuk ke dalam web atau gagal. Precondition-nya adalah masuk ke web. Untuk post condition-nya sendiri ialah keluar dari website. Selanjutnya ada use case melihat produk. Untuk name use case-nya adalah melihat produk. Aktor yang berperan di sini adalah admin dan user. Untuk deskripsi dari use case ini sendiri adalah melihat produk apa saja yang tersedia. Untuk normal course-nya yang pertama membuka alamat web, yang kedua login ke web, dan yang ketiga sistem menampilkan produk yang tersedia. Untuk alternatif course sendiri ialah batal masuk ke dalam website. Untuk precondition-nya web menampilkan produk, post condition-nya keluar dari website. Selanjutnya ada use case memesan produk. Untuk name use case-nya adalah memesan produk. Aktor yang berperan di sini ialah user. Deskripsi use case-nya adalah memesan produk makanan yang tersedia. Untuk normal course-nya, yang pertama membuka alamat web, yang kedua login ke website, yang ketiga sistem menampilkan produk yang tersedia, dan yang keempat user melakukan pemesanan produk yang dipilih pada fitur jenis produk. Untuk alternatif course-nya, yang pertama ada batal masuk ke dalam website, dan yang kedua gagal atau batal dalam memesan produk yang dipilih. Untuk precondition sendiri adalah web menampilkan menu pesanan, dan untuk post condition-nya adalah keluar dari website. Next, selanjutnya ada use case mengubah produk. Untuk name use case-nya adalah mengubah produk. Aktor yang berperan ialah admin. Deskripsinya adalah mengubah informasi dan produk yang ditampilkan pada website. Untuk normal course-nya yang pertama login ke website, yang kedua membuka fitur pengaturan khusus admin dan ditampilkan oleh sistem. Yang ketiga mengubah produk dan informasi, yang keempat mengkonfirmasi adanya perubahan, dan yang kelima sistem menampilkan perubahan yang dilakukan oleh admin. Alternatif course-nya sendiri yang pertama adalah tidak jadi login ke website atau gagal. Yang kedua tidak mengkonfirmasi adanya perubahan, dan yang ketiga itu sistem tidak menampilkan perubahan yang terjadi. Untuk precondition-nya adalah melakukan login ke website. Post condition-nya adalah yang pertama perubahan pada sistem ditampilkan, dan yang kedua keluar dari website. Next. Selanjutnya ada use case mengkonfirmasi pesanan. Untuk name use case-nya sendiri adalah mengkonfirmasi pesanan. Aktor yang berperan di sini adalah admin dan user. Deskripsinya adalah mengkonfirmasi produk makanan yang dipesan. Untuk normal course-nya yang pertama memesan produk yang tersedia, yang kedua mengkonfirmasi pesanan, dan yang ketiga melakukan pembayaran. Alternatif course-nya sendiri adalah batal memesan produk. Untuk precondition-nya web menampilkan menu konfirmasi pemesanan dan pembayaran. Untuk post condition keluar dari website.
Selanjutnya masuk kepada bagian 4, ruang lingkup dokumen. Aplikasi ini digunakan dalam jual beli barang, terkhususnya untuk admin, di mana untuk operator menjadi penghubung dari pembeli dan penjual. Sebagai operator sendiri, admin memiliki hak akses untuk melihat data calon pembeli yang ingin melakukan transaksi jual beli yang berupa data lengkap dan alamat detail nama pembeli. Selain itu, admin atau operator juga memiliki wewenang untuk memvalidasi kebenaran data dari calon pembeli itu sendiri. Next. Nah, bagian kelima ada daftar kebutuhan sistem aplikasi. Masuk ke bagian A, ada kebutuhan fungsional. Untuk request ID, yang pertama ada pendaftaran dengan prioritas mandatori. Untuk deskripsinya sendiri adalah melakukan pendaftaran bagi pembeli dan penjual atau admin sendiri baru pada web TDR Food. Pada pendaftaran ini terdiri dari pengisian data bagi pembeli. Untuk prioritasnya sendiri adalah mandatori, deskripsi, mengisi data diri sebagai pembeli atau member baru. Yang kedua ada login dengan prioritas M atau mandatori, deskripsinya adalah masuk sebagai pembeli atau member. Yang ketiga ada profil untuk prioritas mandatori, deskripsinya fitur yang digunakan untuk menampilkan data diri. Nah, pada request ID profil ini terdiri dari data diri, yang mana berprioritaskan mandatori. Deskripsinya sendiri adalah data diri menampilkan secara lengkap dan rinci profil dari pelanggan. Yang keempat ada jenis makanan dengan prioritas mandatori. Untuk deskripsinya sendiri, fitur ini ada untuk menampilkan jenis makanan yang tersedia. Jenis makanan terdiri dari daftar jenis makanan, yang mana prioritasnya adalah mandatori. Untuk deskripsinya adalah daftar jenis makanan yang tersedia dan ditawarkan. Terus terdiri lagi dari dua, yaitu pemesanan makanan dengan prioritas mandatori. Untuk deskripsinya sendiri ada memesan makanan yang dipilih dan pembayaran, yang mana prioritasnya juga adalah mandatori. Terus deskripsinya ada membayar jenis makanan yang dipilih. Pada bagian 5 ada pengaturan dengan prioritas adalah mandatori. Untuk deskripsinya sendiri, fitur ini menampilkan tampilan pengaturan konfirmasi dan pengeditan informasi. Yang mana terdiri dari yang pertama ada konfirmasi pembayaran atau konfirmasi pembayaran dengan prioritas mandatori. Deskripsinya sendiri adalah mengkonfirmasi pemesanan jenis makanan yang dipesan oleh pembeli. Yang kedua ada mengubah jenis makanan yang ditawarkan, yang mana untuk prioritasnya adalah mandatori. Deskripsinya adalah mengubah jenis makanan yang akan ditawarkan kepada pembeli. Untuk bagian ke-6 ada logout dengan prioritas mandatori, deskripsi keluar dari website. Next. Pada bagian B terdapat kebutuhan antarmuka sistem. Nah, yang di sini terlihat ada tampilan login, yang mana untuk login user atau pembeli sendiri harus memasukkan username dan password agar dapat login. Selanjutnya terdapat tampilan halaman utama atau dashboard dari website TDR Food sendiri. Nah, di sini terdapat pada sebelah kiri atas terdapat fitur profil user, serta di kanan atas terdapat button keluar. Untuk di tengah-tengahnya itu terdapat fitur seperti rekomendasi atau promosi dari makanan yang terdapat pada TDR Food. Selanjutnya ada tampilan proses pemesanan dan pembayaran. Nah, di sini di mana tampilan ini terdapat nama makanan serta jumlah makanan serta alamat dan nomor HP dari pembeli itu sendiri. Selanjutnya adalah tampilan output. Di sini terdapat sama seperti tadi, cuman di sini pesanan akan langsung diproses oleh TDR Food. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Abu Bakar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian C, yaitu kebutuhan basis data. Yang pertama ada tabel objek dan kelas. Di sini tabel objeknya terdiri dari admin, pelanggan, makanan, pemesanan, dan kelola. Dia masuk dalam merupakan suatu kelas dan merupakan satu objek.
Selanjutnya ada bagian kelas diagram. Di sini terdiri dari 5. Yang pertama ada admin. Dengan atributnya ada username, password, email, data kelola. Dan admin dapat melakukan perintah mengubah dan mengelola. Terus masuk di kelola, ada atribut data pelanggan, nama makanan, jenis makanan, harga makanan, dan dapat melakukan proses mengubah, tambah, dan hapus. Terus masuk di makanan, di sini ada atribut nama makanan, jenis makanan, harga makanan, dan dapat melakukan proses melihat dan menampilkan. Selanjutnya ada pemesanan, di sini ada atribut username, nama makanan, ID pelanggan, dan harga total, dan dapat melakukan proses pemesan. Selanjutnya yang terakhir ada pelanggan, di sini ada atribut ID pelanggan, nama pelanggan, username, password, nomor telepon, dan alamat. Dan pelanggan dapat melakukan proses mendaftar dan mengubah data. Dan selanjutnya di sini masuk dalam sequence diagram. Di sini yang pertama ada user. User ini melakukan proses login dan divalidasi pada proses ini. Terus masuk ke halaman web, melakukan proses pesan makanan pada menu pesanan. Terus melakukan proses pembayaran, dan dari proses ini dari controller melakukan konfirmasi pembayaran dan masuk pada bagian database. Selanjutnya dari bagian database ini menampilkan konfirmasi pembayaran sukses, kembali ke halaman utama dan melakukan logout bagi user. Dan selanjutnya bagi admin melakukan konfirmasi pembayaran, di sini divalidasi, dan terus melihat data dan konfirmasi pembayaran pada bagian kontrol. Dan selanjutnya admin mengelola data di bagian database dan kembali ke halaman utama dan melakukan proses logout bagi admin. Di sini terdapat juga tabel kamus data yang datanya dari kelas diagram dengan data kelola sebagai primary key, terus tabel kelola dengan data pelanggan sebagai primary key, tabel makanan dengan nama makanan sebagai primary key-nya, terus tabel pemesanan dengan username sebagai primary key, terus tabel pelanggan dengan ID pelanggan sebagai primary key. Terus di sini ada IRD-nya atau Entity Rational Relationship. Di sini ada 5 entitas. Yang pertama ada admin, kelola, makanan, pemesanan, dan pelanggan, di mana menggambarkan relasi dari semua entitas. Selanjutnya ada kebutuhan adaptif. Yang pertama ada simbol matuang yang digunakan dalam aplikasi ini merupakan IDR atau Indonesian Rupiah. Untuk format tanggal menggunakan hari, bulan, dan tahun. Dengan format waktu, format waktu, jam, menit, dan detik. Selanjutnya kebutuhan non-fungsional. Di sini sistem akan menggunakan bahasa pemrograman PHP MyAdmin. Terus bahasa yang digunakan pada website ini adalah bahasa Indonesia dan bahasa daerah Tidore. Sebagai penutup, demikian spesifikasi aplikasi Tidar Food berbasis web ini dibuat, sehingga dapat dijadikan untuk bahan acuan dan membantu develop untuk melanjutkan proyek pengembangan aplikasi ini untuk dapat dipakai dan bermanfaat. Di sini terdapat lampiran untuk estimasi sistem perangkat lunak, di mana ada TOFP-nya, Processing Complexity, terus ada TAFP-nya, terus LOC yang terdiri dari 7.192 line of codes, estimation effort untuk yang berjumlah 10% month, dan estimating time terdiri dari 6,4 month. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami tentang SR kami. Terima kasih.